Sebuah informasi bagi Anda yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya. RCC Surabaya atau GKIN Revival Surabaya yang digembalakan oleh Pendeta Ezra Soru dan Pendeta Ketut Sunalis telah hadir di kota Surabaya. Kebaktian dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia bagian Barat di Beldom Hall lantai 6, Apartemen Bellevue Manyar, Jalan Manyar Sabrangan, Surabaya. Jangan lewatkan kesempatan ini, mari belajar firman Tuhan setiap minggu lewat khotbah, pengajaran dan tanya jawab bersama Pendeta Ezra Alfred Soru dan Pendeta Ketut Sunalis. Untuk informasi, silakan hubungi Bapak Martin Kurniawan di nomor WhatsApp 081336635959. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan hari ini di bawah tema dipanggil untuk melayani. Mari kita lihat teks Matius 10 ayat 1 sampai 4. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ini 12 nama rasul. Biasa di sekolah minggu sudah hafal ya, tapi saya yakin banyak yang lupa sudah ya. Nah, saya akan bicara hari ini dipanggil untuk melayani, dan sesuai teks ini maka yang dipanggil untuk melayani ini adalah para rasul, para murid Yesus, 12 orang. Ada yang tanya sama saya, Pak Pendeta, kalau memang Yesus mau melayani seluruh dunia, kenapa tidak memilih 100 murid? Kok hanya 12? Pertanyaan kedua, kenapa 12 orang itu semuanya laki-laki, nggak ada perempuan? Nah saudara, Yesus memilih 12 murid ini bukan sesuatu yang kebetulan. Hanya dapat 12, tidak. Itu sesuatu yang disengaja. Mengapa? Karena dia sedang mau membuat sebuah kesetaraan dengan umat Allah dalam perjanjian lama. Karena umat Allah dalam perjanjian lama itu diwakili oleh 12 suku Israel. Sehingga Yesus memilih 12 orang ini itu supaya sejajar. Di dalam perjanjian lama ada 12, di perjanjian baru ada 12. Sehingga nanti kita bisa melihat di dalam kitab Wahyu, di dalam kerajaan surga itu dikatakan ada nama 12 suku Israel dan ada nama 12 rasul anak domba itu. Tentu tidak Yudas Iskariot karena sudah berakhir dan sudah diganti dengan Matias. Tapi 12 PL, 12 PB, 12 kali 12, 144 kali angka 1000 sebagai angka jumlah sempurna menjadi 144.000 di dalam Wahyu pasal 7 ayat 4. Dan itu berarti bahwa, bermakna simbolis bahwa pada akhirnya yang ada di dalam kerajaan surga itu adalah seluruhnya umat perjanjian lama, umat perjanjian baru secara lengkap, secara utuh, yang diwakili dengan angka simbolis 144.000. Nanti saksi Yehova salah tafsir ayat itu sehingga akhirnya mengatakan bahwa yang masuk surga cuma 144.000. Maka orang saksi Yehova sekarang yakin tidak masuk surga. Kalau kita nginjili orang, kalau kamu mati hari ini yakin masuk surga? Aduh, saya nggak yakin. Banyak orang Kristen tidak yakin masuk surga, orang saksi Yehova yakin tidak masuk surga. Kenapa? Kan sudah cukup 140.000 orang, cukup. Maka saksi Yehova yang sekarang itu, mereka nanti kemana? Hidup di Firdaus di bumi. Nah, itu keyakinan mereka. Nah, saya kembali ke sini bahwa itu berarti bahwa pemilihan 12 ini itu memang bukan secara tidak sengaja, secara sengaja supaya cocok dengan perjanjian lama. Kenapa tidak ada perempuan? Karena budaya pada waktu itu perempuan itu dilarang bicara di umum. Ya, karena itu kalau Yesus pilih murid-murid perempuan nanti nggak ada manfaat.
Karena budaya saat itu tidak mengizinkan, makanya nanti kita baca dalam Lukas 7, ada perempuan-perempuan yang mendukung pelayanan Yesus dengan harta mereka, tapi mereka tidak dipilih jadi rasul. Bahkan di 1 Korintus kita melihat bahwa Paulus sampai menegaskan bahwa ya, perempuan-perempuan dilarang bicara dalam pertemuan jemaat. Itu terkait dengan kebudayaan pada waktu itu, sehingga tidak relevan demi pemberitaan Injil pada saat itu dipilih rasul perempuan. Tapi kita bisa lihat bahwa nanti di dalam Kristus semua itu sudah diubahkan, sehingga kamu semua satu. Tidak ada laki, tidak ada perempuan, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang non-Yahudi. Kamu semua satu. Ya. Nah, tapi yang pasti adalah bahwa Yesus memilih 12 rasul ini, dan saya mau bahas beberapa hal terkait ini. Ya, yang pertama adalah mari kita mengenal ke-12 rasul ini. Saya akan secara singkat memperkenalkan siapa mereka ini. Yang pertama itu adalah Simon yang disebut Petrus. Simon yang disebut Petrus, kita biasa menyebutnya Simon Petrus. Tapi bahwa di sini dikatakan Simon yang disebut Petrus, itu artinya nama sebenarnya itu Simon. Setelah itu barulah nama Simon itu menjadi Petrus. Lihat Yohanes 1 ayat 42. Dia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Jadi orang ini punya 3 nama. Simon itu nama Ibrania. Ya. Petrus itu nama Yunaninya. Kefas itu nama Aramnya. Karena mereka waktu itu bahasa hari-hari itu bahasa Aram. Maka kalau dalam bahasa Aram namanya Kefas. Tapi karena dia orang Ibrani, maka dia punya nama Ibrani Simon atau Simeon. Dan karena waktu itu dunia Yunani, sementara Helenisasi Yunani menguasai seluruh dunia, maka tidak gaul kalau orang tidak punya nama Yunani. Makanya namanya juga adalah Petrus, yang artinya batu karang. Nah, tapi saudara-saudara, kalau kita memeriksa tentang Simon Petrus ini di dalam Injil-Injil, maka sebenarnya kita melihat bahwa ada problem di dalam diri Petrus itu. Ada banyak masalah di dalam dirinya, ada banyak kelemahannya, ada banyak kekurangannya. Dan salah satunya secara eksplisit dikatakan bahwa Simon ini orang yang tidak terpelajar. Coba lihat Kisah 4 ayat 13. Ketika sidang melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Artinya dia nggak sekolah yang tinggi. Sebagai seorang nelayan Galilea, dia mungkin hanya mengenyam pendidikan dasar, dan karena itu dia bukanlah orang yang mempunyai pendidikan, atau kalau sekarang mungkin dia tidak sekolah teologi sampai doktor. Nggak. Dia orang biasa, tidak terpelajar. Hal yang lain lagi dari Petrus ini adalah dia ini adalah orang yang cepat berubah dan sedikit suka cari sensasi. Ya, coba kita lihat Matius 14. Waktu dia lihat Yesus jalan di atas air, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dia berjalan di atas air. Wah, ini mujizat luar biasa. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Dari sebuah keyakinan, Tuhan, ya, biarkanlah aku berjalan di atas air. Lalu setelah itu menjadi beberapa menit kemudian sudah mau tenggelam, dan Tuhan, tolonglah aku. Lihat lagi Yohanes 13. Kata Petrus kepadanya, ini kalau waktu Tuhan mau membasuh kaki murid-muridnya. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Petrus menolak dibasuh kakinya oleh Yesus. Tapi Yesus bilang, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Bayangkan ini orang ini ya. Pada mulanya mau basuh kaki, nggak mau. Begitu Yesus ngomong, Tuhan, jangan kaki aja, kepala juga, tangan juga. Sepertinya orang ini cepat sekali berubah pikirannya, dan juga sedikit mencari sensasi. Bahkan saudara, dia pernah mau sok jadi pahlawan terhadap Yesus. Lihat Matius 16.
Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bayangkan, baru ada orang pernah tegur Tuhan ini, ya. Menegur gurunya itu adalah Petrus. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu dan sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Yesus bicara dia akan mati. Dia akan mati disalib. Tapi Petrus sok bijak menasihati gurunya, sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau. Matius 26. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, meletakkan kepala kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus padanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Ketika Yesus ditangkap di Getsemani, Petrus sok jadi pahlawan, angkat pedang, hantam musuh. Yesus bilang, kau kira saya tidak sanggup meminta Allah Bapa kirim lebih dari 12 pasukan malaikat? Kata pasukan di situ legion, bahasa Yunaninya satu legion itu adalah 6.000 tentara. Itu istilah militer Romawi. Jadi kalau Yesus panggil satu legion, berarti ada 6.000 malaikat datang. Tapi Yesus bilang lebih dari 12 pasukan. Lebih dari 12 legion, berarti lebih dari 72.000 malaikat itu bisa dipanggil turun. Maka kalau Yesus mau selamatkan diri, tidak perlu Petrus. Tapi Petrus sok jadi pahlawan, angkat pedang, lawan musuh. Petrus juga tercatat sebagai orang yang terlalu pede. Lihat Matius 26. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Yesus sudah bernubuat tentang dia, seolah-olah dia mengatakan bahwa apa yang Yesus nubuatkan itu salah. Aku tidak akan tergoncang, aku mati bersama-sama engkau. Berapa jam kemudian, dia yang menyangkal Yesus. Terlalu percaya diri orang ini. Sedikit overacting. Ya, Yohanes 21. Maka murid yang dikasihi Yesus itu Yohanes, berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus, ini kan mereka di tengah laut ini ya. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka dia mengenakan pakaiannya sebab dia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, kan datang dengan perahu juga bisa ya. Kenapa dia mesti terjun dan berenang? Kelihatannya dia aktingnya itu luar biasa. Dan bahkan setelah Yesus naik ke surga pun dia masih sedikit munafik. Makanya ditegur keras oleh Paulus, Galatia 2. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab dia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, dia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, dia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudaranya yang tidak bersunat. Yang bersunat. Sedikit munafik dia ini. Dan kadang-kadang orang ini ngomong tanpa pikir lebih dulu. Pada waktu di atas gunung, ketika lihat Yesus ketemu dengan Musa dan Elia, Markus 9. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang dikatakannya. Yo, kalau Simon Petrus melamar untuk jadi pendeta di sini, kita terima nggak? Susah ini. Kalau jenis begini repot itu. Ya. Oke, sekarang mari kita berkenalan dengan orang kedua, Andreas. Ini bukan fotonya Andreas sungguh-sungguh ya. Karena zaman dulu belum ada kamera. Tapi ada orang yang mempelajari karakter dari para rasul ini,
Lalu karena dia artis, lalu dia mencoba memvisualisasikannya dan menggambarnya, menghasilkan gambar seperti ini. Begitu juga kalau foto-foto yang Tuhan Yesus sekarang itu bukan fotonya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Ya kan? Zaman dulu belum ada kamera. Ada orang bilang setelah Yesus makan perjamuan dengan murid-muridnya, setelah itu apa yang mereka lakukan? Selfie. Ya kan? Makanya ada foto Yesus dengan 12 muridnya itu ya. Kita ini sekarang nih kalau tidak bisa, itu foto itu sudah ritual di dalam makan. Ya. Nah, jadi itu adalah hasil gambar artis, tapi bukan wajah yang sungguh-sungguh. Nah, Andreas ini adalah saudara Simon Petrus dan dia kelihatannya atau dia satu rumah dengan Petrus. Matius 10. Inilah nama ke-12 rasul itu. Lalu ada Andreas, saudaranya, berarti saudaranya Petrus. Markus 1 ayat 29, ya. Sekeluarnya dari rumah ibadah, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Jadi mereka dua satu rumah. Tapi saudara-saudara, dia juga tidak terbelajar. Ya, sebagai nelayan seperti saudaranya dia tidak terbelajar. Tapi kelemahan orang ini adalah dia terlalu bersandar pada logikanya dan matematikanya dan mengabaikan kuasa Tuhan. Waktu Yesus suruh kasih makan, ini orang banyak. Yohanes 6:89. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Yesus suruh kasih makan, sudah ada anak dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia berpikir mana mungkin, mustahil dengan barang seperti ini bisa kasih makan 5.000 orang. Padahal ada Tuhan di situ, ada guru di situ. Yang mestinya kalau dia berlogika plus iman, maka dia harus berpikir bahwa memang ini hal yang kecil, tetapi di tangan Tuhan itu bisa menjadi sesuatu yang cukup. Berlogika itu penting, memakai logika itu penting, tapi bersandar pada logika sehingga mengabaikan kuasa Tuhan yang berada di atas logika, itu jadi problem sendiri. Kalau saudara disuruh jangan pakai logika, itu juga nggak benar. Itu sama dengan, kan binatang tidak punya logika, jadi jangan pakai logika, itu sama dengan jadilah binatang. Kita harus pakai logika semaksimal mungkin, tapi logika harus tunduk di bawah kuasa Allah. Dan bahwa logika menyadari ada yang di atas logika, itu juga logis. Tuhan berada di atas logika, Tuhan berada di atas matematika, dan karenanya di dalam urusan iman bukan hanya logika matematika harus jalan, tapi iman juga itu berjalan. Tapi kelihatannya Andreas bukan orang seperti itu. Layak jadi pendeta di sini? Ya, mungkin belum. Ketiga, kita kenal 2 orang sekaligus, Yakobus dan Yohanes. Mereka 2 bersaudara. Dan keduanya disebut anak-anak guru. Perhatikan Markus 3:17. Yakobus dan Yohanes, keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Dalam versi King James bilang the sons of thunder, anak guru. Mengapa mereka 2 disebut seperti itu? Ada yang menganggap bahwa mereka memang orang yang sangat bersemangat. Kalau bicara itu seperti guru. Jadi sepertinya itu merujuk kepada cara mereka berbicara, cara mereka berkhotbah, cara mereka untuk menyampaikan firman. Suara mereka seperti guntur. Maka mereka disebut seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Henry, Kristus memanggil Yakobus dan Yohanes dengan nama Boanerges yang artinya anak-anak guru. Mungkin ini karena suara mereka yang nyaring kala memberi perintah. Mungkin mereka adalah pengkhotbah-pengkhotbah yang berkhotbah dengan suara yang menggelegar. Mungkin juga julukan ini menunjukkan gairah dan semangat roh mereka yang membuat mereka begitu bersemangat melayani Allah melebihi saudara mereka yang lain. Ini bagus itu. Hanya lagi-lagi
mereka tidak terbelajar. Seperti Petrus, Kisah 4 ayat 13 tadi ya. Yohanes orang biasa yang tidak terbelajar. Tapi dua orang ini karena kakak adik, mereka dua sumbu pendek, cepat emosi. Ya. Nah, saudara-saudara, coba perhatikan Lukas 9:51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, dia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dia mengirim beberapa utusan mendahului mereka untuk itu pergi. Lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tapi orang-orang Samaria tidak mau menerima dia, tidak mau terima Yesus karena perjalanannya menuju Yerusalem. Mengapa begitu? Karena memang ada permusuhan ratusan tahun antara orang Yahudi dan orang Samaria. Seperti pernah saya jelaskan, orang Yahudi bahkan ngomong nama Samaria saja tidak mau. Puter pakai kalimat panjang, yang penting jangan sebut nama Samaria. Orang Samaria juga tidak kalah jahatnya. Kalau kamu pergi kemana-mana lewat Samaria boleh, tapi kalau mau pergi ke tanah Yahudi, jangan coba-coba lewat tanah Samaria. Orang Samaria saking bencinya sama orang Yahudi, tolak semua nabi-nabi Yahudi. Yeskiel nabi Yahudi, tolak kitabnya. Yesaya tolak. Ya. Yunus tolak. Semua nabi Yahudi ditolak. Akhirnya orang Samaria, Alkitabnya tuh hanya 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Musa saja punya. Yang lain semua tolak. Ada permusuhan panjang. Karena itu Yesus mau pergi ke Yerusalem. Kalau Yesus ke tempat lain lewat Samaria nggak apa-apa. Tapi karena Yesus mau ke Yerusalem harus lewat Samaria. Orang Samaria bilang tidak boleh. Tidak ada hukum tolong-menolong antara orang Samaria dan orang Yahudi. Waktu Yesus di Yohanes pasal 4 minta minum kepada perempuan Samaria, dia jawab apa? Ya, Yohanes 4. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Keterangan Yohanes. Mereka musuh bebuyutan. Nah saudara, karena itu Yesus juga waktu mula-mula beritakan Injil, dia cegah batasnya di Matius 10 ayat 5 ya. Dia utus murid-murid jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Jangan. Nanti belakangan setelah Yesus naik ke surga, jadikanlah semua bangsa muridku ya. Kamu akan jadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria masuk belakangan. Tapi di awal pelayanannya Yesus mencegah rasul-rasul pergi ke Samaria. Nah, karena itu saudara-saudara, maka orang Samaria menolak Yesus, tidak boleh lewat. Waktu Yesus ditolak, semua murid yang lain diam. Tapi 2 orang ini sumbu pendek. Apa yang mereka bilang? Lukas 9:54. Ketika 2 muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit membinasakan mereka? Wow, ini kalau hamba Tuhannya cepat emosi begini, ya, Pak Nata, kenapa datang terlambat? Saya minta api turun dari langit, sambar kau, ya tuh, habis itu. Habisnya jemaat disambar api itu ya. Kelihatannya cepat marahin orang. Henry bilang begini, ketika keduanya mendengar berita penolakan ini, hati mereka langsung terbakar. Dan tidak ada tempat memuaskan mereka selain mengirim kebinasaan kota Sodom atas desa ini. Api dari langit, mungkin mereka lihat Sodom dan Gomora dibakar, turun di sini. Guru mereka belum pernah menyuruh api turun dari langit dalam kesempatan manapun. Tidak. Dia bahkan menolak memberikan satu tanda dari surga kepada orang Farisi yang menuntut hal itu. Jadi mengapa kedua murid ini harus berpikir untuk melakukannya? Yakobus dan Yohanes adalah kedua murid yang diberi nama Boanerges, anak-anak guru. Dan masih belum cukup sesuaikan nama itu bagi mereka, sehingga mereka harus menjadi anak-anak kilat juga. Terima dia? Ibu ketawa saja ini ya. Nah, kalau punya pendeta cepat emosi begini berat itu ya. Dan kelihatannya mereka mempunyai fanatisme yang cukup sempit. Markus 9:38. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena dia bukan pengikut kita.
Jadi kelihatannya mereka mau pengikut mereka saja yang melayani, jangan orang lain, jangan. Ya. Henry bilang mereka tampaknya masih juga mau menyombongkan diri dengan tindakan sok unjuk kuasa ini, dan berharap sang guru tidak hanya membenarkan mereka karena hal ini, tapi juga memuji mereka. Murid-murid berharap dia tidak menyalahkan mereka karena ingin menjadi terbesar bila mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk menjaga kehormatan kelompok yang keramat ini. Dan yang paling fatal dari dua orang ini adalah mereka dua sangat ambisius dan nepotisme. Karena mereka pikir ikut Yesus. Bayangkan kalau Yesus besok jadi raja, pasti kan ada pendamping sebelah kiri dan sebelah kanan, bukan? Terus siapa? Sebelum itu terjadi lobby duluan. Pakai siapa? Ya, pakai mama mereka. Ya, lihat Matius 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus. Anak-anak Zebedeus itu kan dua orang ini, Yakobus, Yohanes, serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya dan meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu. Sangat ambisius. Sebenarnya murid-murid yang lain juga begitu, hanya keduluan dua orang ini. Makanya di Matius 20-24 mendengar itu, marahlah ke 10 murid yang lain. Kenapa marah? Karena mereka juga mau, ya kan? Hanya keduluan dua orang ini. Kalau punya pendeta seambisius ini dan memakai keluarga untuk dapat kedudukan, mau terima dia? Berat ya? Mari kita lihat murid berikutnya, Filipus. Nah, Filipus ini dia mirip dengan Andreas tadi. Sangat bersandar pada logikanya. Yohanes 6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Hal itu dikatakan untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang dilakukannya. Jawab Filipus padanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Yesus mau mencobai dia, dan kelihatannya memang pikiran yang logis dan matematikanya tuh lebih jalan, tapi mereka lupa bahwa ada orang seperti Yesus yang memberi perintah itu. Persis seperti Andreas. Dan yang ini juga agak lamban dalam pengertian. Yohanes 14, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa tidak melihat aku, barang siapa telah melihat aku, dia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Dan saya yakin semua murid juga lamban. Hanya karena Filipus ngomong duluan. Rasul berikut, Bartolomeus. Bartolomeus ini nama lainnya adalah Nathanael. Ya, makanya kalau sudah lihat dalam daftar nama, itu nggak muncul nama Nathanael. Tapi kalau lihat nanti daftar dalam nama Nathanael muncul, Bartolomeus tidak ada. Jadi siapa yang hilang? Bartolomeus adalah Nathanael. Kalau Petrus bisa punya 3 nama, yang lain bisa punya 2 nama. Ya. Bartolomeus itu artinya anak dari Tolmai, karena bar bahasa Aram itu anak dari, seperti bahasa Arab bin. Jadi bar anak dari Tolmai itu Bartolomeus. Bartimeus anak dari Timeus. Barabas anak dari Abah, anak dari Bapa. Barnabas anak penghiburan. Pokoknya ada barbar duluan, itu anak dari, ya. Nah, Bartolomeus ini memang bukan nama sesungguhnya, karena namanya adalah Nathanael. Filipus 1, Yohanes 1, Filipus bertemu dengan Nathanael. Dan Nathanael ini kelihatannya sedikit mempunyai pandangan negatif atau sentimen terhadap Nazaret.
Makanya begitu Filipus berkata, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Begitu dia dengar Yesus dari Nazaret, lalu dia bilang dalam Yohanes 1:46, kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret itu begitu kecil. Nazaret itu tidak berpengaruh. Nazaret itu tidak ada apa-apanya dibanding kota yang lain. Mungkinkah yang baik? Mungkinkah ada orang hebat? Mungkinkah Mesias dari Nazaret? Mempunyai pandangan yang rendah kepada Nazaret. Orang berikut, Thomas. Thomas ini, dia adalah orang yang pesimistis. Dia biasa meninjau masa depan secara negatif. Ketika mendengar dari Marta dan Maria bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja menunda kedatangannya ke Betania. Dia malah mengajak murid-muridnya. Dia mengajak murid-muridnya, lihat Yohanes 11 ayat 6-7. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Tapi sesudah itu dia berkata pada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Tapi ajakan Yesus kembali ke Yudea diprotes oleh murid-murid yang lain. Yohanes 11. Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Orang di sana tuh mau lempar kita. Masa kita kembali ke sana cari bahaya? Lalu Yesus menegur mereka dan tetap memilih pergi, berangkat. Lalu bagaimana reaksi Thomas? Yohanes 11. Lalu Thomas yang disebut Didimus, jadi dia dua nama. Ya, Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Udah, daripada protes guru, ayo majulah, mau mati-matilah. Ya, kata-kata Thomas ini banyak penafsir melihatnya secara negatif, bahwa dia seorang yang pesimistis di dalam mengatasi masa depan. Dan yang paling menyolok adalah dalam cerita kebangkitan, di mana dia sangat meragukan berita kebangkitan Yesus. Yohanes 20. Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama ketika Yesus datang. Maka murid-murid yang lain berkata, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata, sebelum aku melihat paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dia terkenal dengan keraguannya, biarpun ada sisi positifnya. Thomas begitu ragu, tapi setelah dia percaya sampai mati. Maka dia mati di India, menurut Eusebius, Bapak Gereja. Tapi keraguan-raguannya, sementara semua 10 murid yang lain, laki-laki dalam budaya patrilineal, telah memberikan kesaksian melihat Tuhan. Tapi itu dia abaikan. Kenapa bagi dia mustahil orang mati bangkit? Bukankah di dalam perjanjian lama ada kisah-kisah orang mati bangkit? Dan sepanjang Yesus dalam pelayanannya beberapa kali membangkitkan orang mati, mengapa dia menganggap mustahil Tuhan bangkit? Dia seorang peragu. Mau terima pendeta begini? Matius, dia seorang mantan pemungut cukai. Nama lainnya Lewi. Di Matius 9, Matius duduk di rumah cukai. Di Lukas 5:27, seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Lewi itu nama Ibraninya, Matius itu nama Yunaninya. Sebagai pemungut cukai, dia bekerja pada pemerintah Romawi. Biarpun itu terjadi sebelum dia ikut Yesus. Dan orang Yahudi sangat membenci para pemungut cukai karena mereka rata-rata itu sebagai koruptor yang makan duit pajak. Sampai akhirnya mereka menjadi kaya raya, sementara rakyat itu hidup dalam kemiskinan. Mereka dipandang sebagai pemeras dan mata duitan. Minimal dia berlatar belakang seperti itu. Berikut adalah
Yakobus anak Alfeus. Yakobus anak Alfeus ini tidak ada keterangan apa-apa tentang orang ini. Positifnya di mana, negatif di mana, gelap. Gak ada informasi. Berikut adalah Tadeus. Nah, Tadeus ini sama dengan Yudas anak Yakobus. Itu di Lukas 6 ayat 16. Juga sama dengan Yudas yang bukan Iskariot. Jadi Yudas Iskariot itu bukan nama. Itu sama dengan Maria Magdalena. Itu Magdalena itu bukan nama, tapi asal. Maria yang berasal dari kampung Magdala, namanya Maria Magdalena. Leonardo dari kota Vinci disebut Leonardo da Vinci. Itu asalnya. Yudas Iskariot itu artinya Yudas dari kampung Keriot. Jadi kalau misalnya ada dua orang bernama Esra, orang tanya Esra mana? Esra Kupangka atau Esra Papua? Nah, gitu kan. Untuk membedakan itu harus ada, itu bukan Esra Kupang. Nah, Yudas itu juga begitu. Ada Yudas Iskariot, ada Yudas yang bukan Iskariot. Lihat Matius 10 ayat 3, dia adalah Tadeus. Lukas 6 ayat 16, Yudas anak Yakobus, itu orang yang sama. Yohanes 14 ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot. Jadi sebenarnya tidak semua Yudas itu jelek ya. Yang menjual Yesus itu yang Iskariot. Tapi yang Yudas ini kan baik. Ya. Jadi jangan anti sama Yudas. Karena ada Yudas bagus. Ya. Jarang kan kita dapat orang Kristen kasih nama anak Yudas. Tapi Yehuda mau. Padahal Yudas dan Yehuda itu sama. Yehuda orang nama Ibrani, Yudas nama Yunani. Siapa orang ini? Tidak ada keterangan apa-apa. Jadi positif tidak kita ketahui, negatif juga tidak. Orang berikut adalah Simon orang Selot. Simon orang Selot itu tidak sama dengan Esra orang Kupang, bukan. Selot itu nama partai. Jadi kira-kira siapa ya? Anton orang PDIP ya, kira-kira gitu ya. Simon orang Selot. Selot itu partai garis keras Yahudi pada waktu itu, karena kita tahu bahwa orang Yahudi pada waktu itu ditindas oleh orang Roma, dijajah oleh orang Roma. Dan partai Selot ini adalah partai garis keras yang berpikir bahwa segala usaha dengan kekerasan harus ditempuh, usir penjajah. Nanti yang bikin gara-gara perang Yerusalem tahun 70 sampai Jenderal Titus dengan orang Roma datang dan menghabisi Yerusalem itu partai Selot ini. Mereka yang bikin gara-gara bikin pemberontakan dalam Yerusalem, makanya akhirnya rata dengan tanah tahun 70. Nah, mereka ini adalah orang yang berdarah panas dan tidak segan-segan membunuh orang Roma dengan segala macam kaki tangannya, termasuk pemungut cukai. Saya berikan satu kutipan dari Lukas Chandra. Mereka berketetapan, maksudnya mereka ini orang Selot. Mereka berketetapan untuk mencapai tujuan revolusi ini dengan kekuatan militer. Bahkan partai Selot menegaskan, selain Allah, tak seorang pun yang berhak memerintah mereka. Maka mereka bersumpah akan berjuang melawan kerajaan Roma dengan mempertaruhkan mati hidup mereka. Mereka bertekad berapi-api bagi nama Tuhan dengan melaksanakan keadilan Tuhan, membasmi segala agama kafir, bertekad menggalakkan perang suci, menumpas kuasa kegelapan sampai tuntas. Mungkin kayak FPI. Mau terima pendeta mantan FPI? Ya. Dan orang berikut adalah Yudas Iskariot. Ya. Nah, Yudas ini ditambah keterangan dalam Matius 10 ayat 4. Simon orang Selot, Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara, ada dua orang yang dikasih nama tambahan. Matius pemungut cukai. Ya, Matius pemungut cukai. Lalu si Simon orang Selot. Ya, ada keterangan, tapi menariknya adalah pemungut cukai dan orang Selot itu keterangan sebelum mereka jadi murid Yesus. Jadi keterangannya di belakang. Tapi Yudas yang akan mengkhianati dia, itu adalah sesuatu yang akan terjadi. Matius pemungut cukai, tapi dulu.
Orang Selot, tapi dulu sebelum jadi murid Yesus. Tapi Yudas yang mengkhianati dia, ini bukan dulu, tapi nanti. Ya. Nah, Yudas ini kelihatannya cuma orang Kristen KTP, jadi rasul tapi tidak pernah percaya Yesus. Yohanes 6 ayat 64, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Di antara murid-murid ada yang tidak percaya. Ayat 70-71, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri telah memilih kamu yang 12? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya, hanya kelihatan percaya. Dan dia bendahara dari kelompok ini, tapi suka curi duit. Yohanes 12 ayat 6, dia seorang pencuri, dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Gara-gara dia, reputasi bendahara ini rusak. Ya, kalau ada bendahara makan duit, mereka bilang ini Yudas. Ya. Nah, kalau dapat pendeta kayak Yudas, repot. Oke, dari 12 orang ini, kalau kita harus pilih pendeta, pilih yang mana? Rumit juga ya. Oke. Hal yang kedua, mari kita menganalisa lebih dalam. Dari semua yang sudah saya ungkapkan ini, saya bisa berikan beberapa catatan secara umum untuk mereka. 12 orang. Ya. Nanti minus Yudas. Mereka ini rupanya adalah orang-orang biasa yang punya banyak kekurangan dan kelemahan. Ya. Beberapa di antaranya nelayan. Ada yang pemungut cukai. Ada yang tidak jelas pekerjaannya, pendidikannya. Tidak ada di antara mereka yang nampak sebagai orang yang benar-benar terpelajar, benar-benar berpendidikan tinggi, seperti Paulus. Tidak ada tokoh masyarakat di sana. Tidak ada pejabat di sana. Tidak ada orang-orang yang berpengaruh di dalam agama pada waktu itu. Tidak ada juga yang punya latar belakang atau kedudukan, misalnya mereka ikut sekolah imam. Tidak ada. Mereka benar-benar orang awam, orang biasa. Dan seperti sudah saya jelaskan tadi, coba kita lihat daftar ini. Ini yang tadi saya daftar kelemahan mereka. Kita lihat, oh Simon Petrus begini. Dan Simon Petrus paling banyak problem dia. Ya. Beberapa orang memang tidak diketahui seperti nomor 9, 10. Tapi yang lain tuh daftar negatifnya tuh banyak. Kalau saudara punya 12 murid kayak begini, atau 12 jemaat kayak begini, mau dibikin apa? Ada harapan? Tapi saudara, luar biasanya adalah dengan orang-orang seperti ini, kecuali Yudas Iskariot, Yesus bisa menggoncangkan dunia ini. Nanti di dalam surat 1 Korintus Paulus bilang begini, sebab apa yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah memalukan orang-orang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah memalukan orang-orang kuat. Dan apa yang yang terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah. Itu tidak berarti Allah tidak bisa pakai orang pandai. Ada orang pandai yang Tuhan pakai, Paulus. Makanya coba 12 rasul, berapa yang tulis kitab? Matius tulis, Markus bukan rasul, Lukas bukan rasul, Yohanes itu rasul. Kisah para rasul oleh Lukas, Lukas bukan rasul. Lalu nanti ada surat Yohanes, surat Petrus. Yudas itu bukan Yudas Iskariot yang tulis surat Yudas itu. Yudas saudaranya Yesus. Yakobus yang menulis surat Yakobus bukan Yakobus rasul, sudah mati tuh di Kisah 12. Itu Yakobus saudara Yesus. Wahyu itu Yohanes. Jadi rasul itu cuma Matius, lalu Yohanes, Petrus yang bikin surat yang pendek.
Yang lain gak tulis. Tapi Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Galatia, siapa? Paulus. Kenapa Tuhan pakai Paulus untuk tulis? Karena memang untuk menulis apa yang menjadi dasar kekristenan, Tuhan pakai orang pintar ini. Jadi bahwa Tuhan memakai orang-orang yang tidak terpelajar, tidak berarti orang terpelajar itu Tuhan tidak pakai. Tapi maksudnya adalah bahwa sekalipun orang tidak terpelajar, tapi Yesus itu bisa mengubah mereka menjadi sangat-sangat berarti. Dan fakta ini mau mengungkapkan kepada kita beberapa hal. Pertama, kalau saudara adalah orang yang bodoh, kurang pendidikan, kalau saudara punya kekurangan atau kelemahan, kalau saudara bukan orang yang punya karunia-karunia yang hebat, jangan beranggapan bahwa Tuhan tidak bisa pakai saudara. Ya, sebetulnya yang memegang peranan ini bukan kita, tapi Tuhan, di mana kita itu adalah hamba atau alat. Sebuah alat itu akan jadi berguna bagus atau bagaimana tergantung yang memegang. Double stick di tangan saya, kira-kira jadi apa? Gak ada manfaat, pajangan. Tapi di tangan Bruce Lee, itu senjata mematikan, bukan? Kalau begitu, yang bagus itu bukan hanya sekedar double stick-nya, tapi di tangan siapa double stick itu ada. Sebuah sehelai daun tidak ada arti apa-apa, tapi di tangan Brahma Kumbara, ya, itu bisa jadi senjata mematikan. Ya, kalau begitu maka kita bisa melihat bahwa kita ini hamba, kita itu alat dalam tangan Tuhan. Maka sebenarnya persoalan bukan pada alatnya, tapi pada tangan siapa. Karena itu ada satu tulisan bagus yang saya baca beberapa tahun yang lalu, judulnya tergantung di tangan siapa. Bola basket dalam tanganku hanya seharga $19. Bola basket dalam tangan Michael Jordan $33 juta. Tergantung di tangan siapa. Baseball dalam tanganku hanya $6. Baseball dalam tangan Mark McGwire berharga $19 juta. Tergantung di tangan siapa. Raket tenis tidak ada gunanya dalam tanganku. Raket tenis dalam tangan Venus Williams menghasilkan kemenangan dalam kejuaraan dunia. Tergantung di tangan siapa. Tongkat dalam tanganku menghalau binatang buas. Tongkat di tangan Musa membelah laut luas. Tergantung di tangan siapa. Katapel dalam tanganku merupakan mainan anak-anak. Katapel di tangan Daud merupakan senjata dahsyat yang menumbangkan Goliat. Tergantung di tangan siapa. 5 roti 2 ikan dalam tanganku menjadi beberapa potong roti isi. 5 roti 2 ikan di tangan Yesus memberi makan ribuan orang. Tergantung di tangan siapa. Paku-paku dalam tanganku menghasilkan sangkar burung. Paku-paku di tangan Yesus Kristus menghasilkan keselamatan bagi segenap umat manusia. Tergantung di tangan siapa. Kita lihat sekarang, segala sesuatu tergantung ada di tangan siapa. Jadi serahkan segala masalahmu, kekhawatiranmu, kekuatanmu, ketakutanmu, harapan-harapan, impian-impian, keluargamu, kawan serta sahabat-sahabatmu dalam tangan Tuhan. Sebab segala sesuatu tergantung ada di tangan siapa. Lalu ujung tulisan itu berkata, pesan ini sekarang ada di tanganmu. Apa yang hendak kau lakukan dengannya? Tergantung ada di tangan siapa. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kekurangan saudara. Persis seperti dia tahu kelemahan para murid. Tapi itu bukan menjadi halangan untuk dia memakai mereka. Sepanjang mereka tunduk dan bersedia, dia bisa pakai mereka menggoncangkan dunia ini. Barclay bilang begini, mereka adalah orang-orang biasa saja. Mereka dipilih di antara orang-orang biasa yang kehidupan sehari-hari pun biasa. Dikatakan bahwa Yesus mencari bukan orang-orang luar biasa, tapi orang-orang biasa yang bisa melakukan hal-hal biasa dengan cara yang luar biasa baiknya. Tak seorang pun perlu berpikir bahwa dia tidak mempunyai apapun untuk dipersembahkan pada Yesus. Karena Yesus bisa mengambil apa yang bisa dipersembahkan oleh orang yang paling biasa dan menggunakannya untuk sesuatu yang besar. Tadi dalam daftar tadi yang paling jelek itu siapa? Paling banyak kelemahan itu siapa? Petrus ya.
Tapi siapakah yang dipakai untuk menguatkan murid-murid yang lain? Lukas 22:32. Tapi aku telah berdoa untuk engkau, Petrus, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkan saudara-saudara. Orang yang paling jelek justru dipakai untuk menguatkan. Dan siapa yang dipakai? Dengan sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Petrus, kisah 2:41. Ya, 3.000 orang bertobat. Seorang namanya Gratingsen berkata bahwa Petrus satu kali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Pendeta sekarang 3.000 kali berkhotbah belum tentu satu orang bertobat. Petrus paling lemah, Petrus paling banyak masalah, tapi justru dialah yang sepertinya menjadi ketua kelas. Dan akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Kalau begitu, saudara-saudara juga bisa dipakai Tuhan, bukan? Tidak peduli kekurangan dan kelemahan. Tapi ada hal kedua di sini. Kalau saudara melihat ada hamba Tuhan yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, asal dia orang Kristen sejati yang mau melayani dengan tulus, jangan sekali-kali saudara menganggapnya bukan hamba Tuhan dan tidak layak melayani. Ya, pikirkan ini, jikalau para rasul saja penuh dengan kekurangan dan kelemahan, tapi Yesus mau pakai mereka, siapakah kita yang karena kekurangan dan kelemahan dalam diri para pelayan Tuhan, lalu menganggap bahwa mereka tidak layak melayani? Sekali lagi saya tekankan, asal dia orang Kristen sungguh-sungguh dengan tulus hati mau melayani, maka kita bukan siapa-siapa yang mempunyai hak untuk mencegah atau melarang mereka. Ingat bahwa biarpun seorang adalah hamba Tuhan, pendeta atau penginjil, dia tetap manusia yang punya darah dan daging seperti kita semua. Maka punya kekurangan dan kelemahan. Dia bisa munafik, overacting, sok tahu, cari sensasi seperti Petrus. Dia bisa saja terlalu bersandar pada logika dan matematika seperti Andreas dan Filipus. Dia bisa saja pemarah dan emosional seperti Yakobus dan Yohanes. Dia bisa saja ambisius dan mencari kepentingan sendiri seperti Yakobus dan Yohanes. Dia bisa pesimistis dan ragu-ragu seperti Thomas. Semua itu negatif. Tapi proses terus berjalan, dan kalau dia orang Kristen sungguh-sungguh dan dia setia dalam pelayanan, Tuhan bisa pakai dia. Ingat, Daud juga pernah jatuh, bukan? Tapi Tuhan tidak buang dia. Petrus pernah menyangkal 3 kali. Tuhan tidak membuang dia. Murid bahkan Tuhan Yesus masih panggil Simon. Apakah engkau mengasihi aku? Tanya 3 kali. Kenapa tanya 3 kali? Karena beberapa hari lalu menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Tuhan panggil dia. Dan Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus sudah menyangkal, tapi Tuhan panggil dia kembali dan berikan kepercayaan, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan adalah Tuhan yang berikan kesempatan kepada hambanya dalam segala kelemahan dan kekurangan untuk bisa melayani. Murid-murid yang lain juga waktu Yesus disalib ada di mana semua? Hilang semua. Tapi Tuhan tetap pakai mereka, bukan? Karena itu jikalau saudara melihat ada kekurangan dan kelemahan dari hamba Tuhan, pendeta, penginjil, doakan, bantu, nasihati, dorong, pegang tangan mereka, sama-sama maju, sama-sama berjuang, sama-sama melayani. Seperti yang Tuhan bikin kepada para rasul yang penuh kelemahan. Itu catatan pertama tentang mereka. Sekarang catatan kedua. Mereka punya sifat dan karakter dan keadaan yang saling bertentangan. Ini menariknya kalau kita menganalisa mereka. Petrus itu orang yang kelewat optimis dan terlalu percaya diri. Sedangkan Thomas itu orang yang terlalu pesimis dan kelewat ragu-ragu. Ya. Petrus adalah orang yang sangat menonjol. Hampir dalam semua kasus dia muncul. Tapi Yakobus, anak Alfeus dan Tadeus sangat tidak menonjol, bahkan tidak ada catatan apapun tentang mereka. Matius dulu sebagai pekerja pemerintah Roma, sebagai pemungut cukai.
Sedangkan Simon orang Selot itu orang yang benci pemungut cukai. Jadi saudara bayangkan, seandainya Simon ketemu Matius sebelum jadi murid Yesus, pasti Matius sudah almarhum itu. Untungnya waktu ketemu sama-sama murid Yesus. Ya. Coba perhatikan kata Barclay. Matius adalah seorang pemungut cukai. Dia adalah pengkhianat dan pembelot bagi teman-teman sebangsanya. Simon orang Selot adalah kelompok nasionalis keras yang penuh semangat. Orang yang sama sekali tidak patriotik dan orang yang patriotik, fanatik, bergabung dalam kelompok ini. Lalu Barclay bilang, jadi seumpama Simon orang Selot bertemu dengan Matius di luar hubungan mereka dengan Yesus, Simon tentu sudah membunuh Matius. Dua orang yang baku benci di luar Kristus, begitu ketemu dalam Kristus, jadi saudara, jadi partner. Tapi ada banyak orang sekarang dalam gereja, baku benci dan saling membinasakan. Itu tragis. Mereka ada sikap-sikap yang bentrok. Meskipun demikian, ternyata mereka tetap bisa bersatu dan bisa berjuang untuk kemuliaan Tuhan. Saya lagi-lagi berikan Barclay. Kekristenan mulai dari kelompok yang majemuk. Di dalamnya berpadu dua ekstrim. Dengan demikian kelompok itu terdiri dari semua jenis dan latar belakang dan pandangan. Kekristenan dimulai dengan tekad bahwa orang-orang yang berbeda harus hidup bersama. Dengan memampukan mereka untuk hidup seperti itu, karena mereka semua hidup bersama untuk Yesus. Terus jadi kita menemukan satu kebenaran yang hebat, yaitu bahwa orang-orang yang sama-sama mengasihi Yesus tentu akan belajar saling mengasihi, meskipun dahulu mereka saling membenci. Sekarang kelompok kita ini kan hanya kecil, tapi cobalah pikirkan segala macam perbedaan di antara kita. Dan kalau perbedaan itu diperunci, bukankah kita nggak bisa melakukan apa-apa bagi Tuhan? Ini harus menjadi pelajaran bagi kita dalam gereja. Ada banyak kelihatan orang bertentangan. Yang satu keras atau kasar. Yang lain lemah lembut luar biasa. Yang lain apapun dia marah. Tapi yang lain bahkan apapun yang terjadi tidak bisa marah. Ya. Satu menonjol secara luar biasa, yang lain tidak. Yang satu berapi-api, yang lain kok melempem. Yang satu lakukan segala sesuatu mesti pikir pakai taktik. Yang satu hajar saja frontal. Yang satu nekat. Yang lain cenderung takut. Yang satu berani mengambil tindakan. Tapi yang satu terlalu pikir terlalu panjang sampai tidak bikin apa-apa. Sekarang kira-kira dengan model seperti itu, bisakah kita melayani bersama? Tapi rasul-rasul bisa loh. Maka di sini kita bisa melihat bahwa dengan perbedaan-perbedaan itu, mereka disatukan di dalam iman pada Kristus dan tujuan yang sama untuk melayani. Maka mereka bisa melayani bersama. Hari ini sejumlah saudara akan ditabiskan menjadi majelis gereja yang akan mulai melayani dalam kelompok kita yang masih kecil ini. Dan saya kira kalau kita disuruh untuk melihat latar belakang semua, kita mendapati begitu banyak perbedaan di antara kita. Tapi kalau rasul-rasul bisa melayani dan memuliakan Tuhan, kenapa tidak bisa? Dan kalau saudara berpikir bahwa saya ini bagaimana, saya tidak mampu, saya ini baru belajar, saya nggak bisa, saya terlalu banyak kelemahan, kita juga bisa daftarkan kelemahan. Saya pun punya kelemahan yang terlalu banyak. Bahkan saya tidak segan-segan mengakui kekurangan dan kelemahan saya. Saya pengkhotbah yang baik, saya guru yang baik, tapi bukan gembala yang baik. Yang kalau ada orang sakit pergi cari seorang di pos PI kita, namanya Pak Daniel. Dia jangan tahu kamu ulang tahun. Kamu ulang tahun jam 6 pagi dia sudah di muka rumah. Ketok, doakan. Kamu ulang tahun pernikahan dia sudah sampai lebih dulu. Kita yang ulang tahun juga kita lupa. Ya, saya satu kali mau perjalanan ke kampung, pelayanan. Ban mobil gembos, stop di jalan, isi angin. Ngobrol sama yang punya usaha isi angin tuh. Bapak gereja di mana? Loh,
Saya kan jemaatnya Bapak. Kaget saya. Susah sekali saya untuk ingat orang. Kalau saya duduk dengan Alkitab 7 jam, 8 jam, betah. Tapi lagi kerja-kerja bilang, Pak, ada jemaat sakit di sana. Bahkan kadang-kadang jengkel, anjing sakit juga mereka. Suruh pendeta datang, bikin acara pemakaman. Ya saking sayang anjing. Kita tentu punya banyak kekurangan. Tapi siapa suruh melakukan semua sendiri? Dalam urusan lain kita one man show. Lebih hemat. Tapi dalam urusan pelayanan, kenapa Roh Kudus berikan kepada yang seorang karunia ini, kepada yang seorang karunia ini? Masing-masing ada karunianya. Tidak ada orang yang diberikan seluruh karunia kasih dia semua. Demi kepentingan pelayanan, beberapa orang diberikan banyak karunia. Orang seperti Stephen Tong itu diberikan karunia banyak. Tapi nggak semua. Semua karunia di dia enggak. Kalau Tuhan kasih satu orang itu semua karunia, maka dia melayani sendiri dan dia tidak butuh orang lain. Tapi kepada yang seorang roh berikan ini, kepada yang seorang roh berikan ini. Berarti saya punya ini, saya tidak punya yang punya dia. Yang ini juga tidak punya yang itu. Tujuannya apa? Supaya semua orang melayani. Dan supaya semua orang saling membutuhkan di dalam pelayanan. Maka pendeta itu bukan maha segala-galanya dan dia harus lakukan segala sesuatu. Tidak. Tuhan memberikan kepercayaan menjadi pemimpin jemaat. Tapi pekerjaan pelayanan harus dikerjakan oleh semua. Maka dengan segala perbedaan dan kekurangan, kita semua bisa melayani Tuhan dengan baik. Yang penting kuncinya satu, sama-sama sungguh-sungguh percaya Yesus dan sama-sama punya tujuan memuliakan Tuhan melalui pelayanan kita. Maka semua ego kita akan tundukkan demi pekerjaan pelayanan. Atas dasar firman Tuhan ini, maka saudara-saudara yang dipilih menjadi majelis itu kiranya boleh dibekali melalui firman Tuhan ini untuk melakukan pekerjaan pelayanan di tengah-tengah gereja kita yang kecil ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebuah informasi bagi Anda yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya. RCC Surabaya atau GKIN Revival Surabaya yang digembalakan oleh Pendeta Ezra Soru dan Pendeta Ketut Sunalis telah hadir di kota Surabaya. Kebaktian dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia bagian Barat di Beldom Hall lantai 6, Apartemen Bellevue Manyar, Jalan Manyar Sabrangan, Surabaya. Jangan lewatkan kesempatan ini, mari belajar firman Tuhan setiap minggu lewat khotbah, pengajaran dan tanya jawab bersama Pendeta Ezra Alfred Soru dan Pendeta Ketut Sunalis. Untuk informasi, silakan hubungi Bapak Martin Kurniawan di nomor WhatsApp 081336635959. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.